Tutup mata Anda, tubuh ditegakkan, bernapas secara normal. Lihat rahang Anda, kendorkan rahang, karena biasanya rahang adalah bagian yang paling sering tegang karena daily pressures, tekanan-tekanan dalam kehidupan. Kemudian dari rahang menuju ke seluruh tubuh, rilekskan. Anda juga bisa memvisualisasikan diri Anda seolah-olah sedang mengelilingi tubuh Anda dan melihat kedudukan diri Anda atau postur tubuh. Kemudian bagaimana perasaan Anda, bagaimana kesiapan Anda dalam melaksanakan meditasi. Anda bisa seakan-akan keluar dari tubuh, mengelilingi tubuh Anda, melihatnya dari berbagai sudut. Nah, kemudian setelah Anda selesai, Anda bisa menyatu kembali dengan tubuh Anda, dengan diri Anda, tetap dengan napas yang natural, teratur, batin yang tenang. Suara alam, suara satwa, suara mesin mungkin masuk di dalam layar kesadaran Anda, tetapi itu tidak akan mengganggu sama sekali ketika Anda sudah mulai hening. Sekarang kita dengan tenang, teguh, dan rileks memusatkan kesadaran kita pada napas yang masuk dan napas yang keluar. Kalau Anda merasa terbantu, Anda bisa menggunakan setidaknya 1-3 cara. Misalnya, ketika napas masih panjang, Anda bisa mengatakan di dalam batin, berselaras dengan napas, Anda bisa mengatakan saat ini napas masuk, saat ini napas keluar, saat ini napas masuk, saat ini napas keluar. Atau pada satu saat yang lain, ketika pikiran agak bosan, Anda bisa berubah ke menghitung. Napas masuk 1, napas keluar 1, napas masuk 2, napas keluar 2, napas masuk 3, napas keluar 3, sampai ke 5. Napas masuk 5, napas keluar 5, kemudian balik lagi ke 1 dengan kesadaran. Nah, pada saat napas di satu titik menjadi lembut atau pendek-pendek, Anda cukup di dalam batin menyadarinya, masuk, keluar, masuk, keluar. Atau pada saat tidak terdefinisi oleh pikiran diskursif Anda, pikiran akal Anda hanya bisa merasakan saja napas yang masuk dan napas yang keluar. Itu yang disebut dengan kesadaran. Kita lakukan dulu. Mungkin ketika napas masih panjang, kita bisa mengatakan saat ini napas masuk, saat ini napas keluar. Ini kita membiasakan memperkuat kesadaran. Ketika pola pikir di sekitar kesadaran kita bergemuruh, bercakap-cakap, kemudian lari ke sana kemari, tidak usah khawatir juga. Itu adalah ekspresi dari pikiran kita juga, energi dari pikiran kita. Jadi biarkan saja, tidak usah dikekang. Tetap saja kita kembali ke saat ini napas masuk, saat ini napas keluar. Atau masuk, keluar, masuk, keluar. Ketika
batin Anda, pikiran Anda liar sekali, buah-buah pikir bergerak dengan sangat cepat melebihi kesadaran Anda pada saat ini, tanyakan pada diri sendiri, mantra ini ucapkan, saat ini saya sedang apa? Ketika Anda sadar bahwa Anda bermeditasi, maka pada saat itu buah-buah pikir itu akan meluruh dan Anda akan kembali ke napas masuk dan napas keluar. Selalu tanyakan, saat ini saya sedang apa, ketika Anda tersesat di dalam gemuruh buah pikir yang sepertinya menyeret Anda semau-maunya sendiri. Mikir ini, mikir itu, keringat ini, keringat itu, seolah-olah kesadaran menjadi lemah. Pada saat itu Anda hanya perlu berkata dalam hati, saat ini saya sedang apa. Maka pada saat itu juga kesadaran akan kembali. Dan Anda langsung saja saat ini napas masuk, saat ini napas keluar. Ketika napas sudah mulai halus, cukup katakan masuk, keluar. Ketika sudah sangat halus, tanpa kata, Anda hanya merasakan napas masuk, Anda hanya merasakan napas keluar. Saya akan membicarakan sesuatu yang penting. Duduknya santai aja, ya, nggak usah kaku. Apa itu hari ini? Yaitu tentang kunci keberhasilan bermeditasi. Kunci yang hilang. Kenapa kunci yang hilang? Ya ini sebetulnya kunci untuk menjadi meditasinya itu sukses. Meditasi kesadarannya itu meningkat, tetapi ini dilupakan. Atau mungkin ya memang nggak tahu ya, saya nggak tahu tentang itu. Mungkin dia nggak tahu. Ketika kunci ini tidak kita pakai dalam meditasi, maka keluhan-keluhan umum orang bermeditasi akan muncul. Apa itu? Kalau yang tidak terbiasa meditasi jelas lama banget sih meditasinya, bosen aku, ya. Atau saya nggak bisa konsentrasi, pikiran saya tambah liar dan kacau. Atau gitu meditasi langsung dose off dan sebagainya. Itu semua terjadi karena kita kehilangan kunci atau tidak menerapkan kunci untuk meditasi yang berhasil. Dan apa itu? Kunci dari meditasi yang bisa membuat kita berhasil dalam meditasi. Apa itu, saudara-saudaraku? Itu adalah pada saat meditasi kita ini fully relax sekaligus fully mindful. Saya ulangi lagi ya. Kunci meditasi itu sebetulnya adalah kita relax sekali, tetapi pada saat yang sama kita sadar sekali. Itulah kunci meditasi. Ketika meditasi tadi pasti ada yang pikirannya bergejolak, bergemuruh, tidak bisa konsen, benar nggak? Sana kemari, ingat ini, ingat itu. Itu apakah sesuatu yang salah dalam meditasi? Tidak. Kenapa? Saya katakan tidak. Karena begini, itulah sifat pikiran kita. Ketika pikiran kita bergerak ke sana kemari dengan kecepatan yang tinggi, mikirin ini, mikirin itu, bosan, terus kemudian ini ngapain sih kita duduk-duduk kayak orang gila seperti ini dan malah tambah kacau. Pada saat itu yang sedang bergerak adalah energi pikiran Anda. Itu adalah manifestasi dari energi. Semua buah pikir, semua perasaan, semua emosi, semua ketidakyakinan mungkin ya, ini mau apa tuh meditasi itu. Tapi pada saat Anda pada satu titik menjadi lebih tenang, itu adalah Anda sedang melihat the true face, the true nature of your mind. Pada saat batin tenang, enak, jernih, itulah hakikat sejatinya pikiran. Ketika dia bergemuruh dan bergerak cepat, dan sepertinya seolah-olah ini udah bisa dikontrol nih. Sepertinya susah sekali konsentrasi, susah sekali menimbulkan kesadaran, itulah manifestasi energi dari pikiran. Seperti gelombang lautan itu. Gelombang itu bisa saja kuat sekali, kemudian dia menimbulkan riak-riak juga, kemudian buih-buih, itu semacam pergerakannya atau energinya pikiran. Tapi ketika dia sudah landai lagi,
itu dia adalah hakikat sejati pikiran. Jadi gimana menyikapinya? Ya nyantai aja, fully relax, fully mindful. Itulah kuncinya untuk sukses dalam meditasi. Nanti ini bisa dipakai untuk meningkatkan kualitas meditasi Anda, baik meditasi umum maupun meditasi khusus seperti yang sudah saya singgung beberapa minggu yang lalu. Jadi kalau misalnya saya bermeditasi terus kemudian buah pikir ini sepertinya dragging my mind helplessly, ya, saya seperti diseret-seret tanpa daya oleh pikiran saya, kecepatannya sangat-sangat mendahului kesadaran saya yang saat ini sedang lemah, ya nggak apa-apa. Itu apa? Ya itu dilihat aja, inilah manifestasi energi pikiran saya. Pada satu titik ketika pikiran saya jadi hening, itu yang disebut dengan kita sedang kontak face to face dengan the true nature of our mind, gitu. Jadi sama-sama untungnya, mau lihat pikiran yang kacau juga kita mengerti manifestasi energi pikiran kita. Pada saat hening dan damai itu pas saat kita melihat the true face of our mind. Begitu ya yang mau saya sampaikan. Jadi nanti kalau ini dilatih terus, nah kalau pas kacau triknya tadi loh, saat ini saya sedang ngapain, saat ini saya lagi ngapain, maka pasti dia akan kembali lagi. Karena itu kayak reminding ourselves of our consciousness or mindfulness, awareness. Nanti kalau itu terjadi, maka apa yang akan kita dapatkan? Ketenangan, keheningan, fokus, kejernihan, dan kesadaran jadi satu. Dalam satu kesatuan. Nah itu baru enak meditasinya. Sehingga nanti tidak akan selalu Anda bertanya terus, kenapa saya ketika meditasi malah tambah gak karu-karuan, tambah kacau pikirannya. Saya nggak punya bakat untuk meditasi. Kenapa? Ketika merem bosan, ketika merem saya nggak cocok untuk duduk meditasi ini loh. Pikiran saya kemana-mana. Mana yang disebut meditasi bisa menenangkan batin atau pikiran? Nah, itu nanti pun saudara akan bisa ngerti sendiri. Nah, saudara-saudara, jadi ketika saudara membiarkan batin Anda tidak dalam satu jalur kesadaran, itu sebetulnya kita nggak meditasi. Itu kayak orang yang sedang duduk-duduk mitot aksi. Kalau orang Jawa Timur, mitot itu tubuhnya dikekang gitu loh aksinya, tetapi pikirannya liar gitu ya. Tapi kalau kita mencoba untuk memaksa pikiran kepada satu titik kesadaran, itu pun kontraproduktif. Karena apa? Apa-apa yang dikekang itu akan memberontak, termasuk pikiran kita. Loh, terus gimana Mas Bram caranya? Itu tadi kuncinya. Fully relax, fully mindful. Itu kuncinya. Jadi ketika dia kesana kemari hanya disadari aja saat ini aku ngapain sih, maka dia akan kembali kesadarannya. Dan ketika pikirannya masih kesana kemari, masih teraduk-aduk seperti itu, ya kita sadari itu sebagai manifestasi dari energi pikiran kita. Ketika hanya dilihat seperti itu, justru nanti dia akan bisa mereda dengan sendirinya gitu. Jadi selalu diingat-ingat, fully relax, fully aware. Itulah kunci untuk meditasi apapun. Meditasi mau konsentrasi, mau kesadaran, meditasi khusus, kundalini, visualisasi, yoga, kriya, kebatinan, sama aja. Nanti apa yang akan kita dapatkan dengan itu? Kita bisa mengguru pada diri kita sendiri. Mawas diri bukan hanya pada hal-hal yang gross. Misalnya begini loh, jaga kelakuan. Kan ada norma-norma sosial. Misalnya, itu kan yang kasar. Tapi di luar yang kasar banyak sekali buah-buah pikir yang halus sekali, yang setiap saat itu muncul di dalam pikiran kita. Inilah, itulah, dan sebagainya. Kita akan mulai menjadi lebih ngerti. Semacam membawa cahaya ke dalam gelapnya kesadaran kita, buah pikir kita, pikiran kita, jadi kita lebih ngerti tentang diri kita. Itu baru tahap-tahap awal. Tahap berikutnya, kita bisa peka juga terhadap apa yang dipikirkan orang lain. Karena di dalam meditasi ada kata-kata begini, sekali kamu mengenal pikiranmu sendiri, maka kamu akan bisa mulai mengenal pikiran orang lain. Ada kepekaan, oh ini kira-kira orang ini kayak gini, seperti ini. Bukan karena pikiran diskursif, tetapi karena memang rasanya nyambung, gelombangnya nyambung.
disanitasi. Kemudian kita bisa juga belajar dari alam, dekat dengan alam, menyatu dengan alam. Itu saja pembahasan saya pada malam hari ini. Jadi meditasi kesadaran ini dengan kuncinya fully relaxed and fully aware, ini akan meningkatkan kualitas meditasi kita pada saat duduk. Nah, pada saat kita awake seperti ini, ada aktivitas apa, ada jalan-jalan, ada studi, Anda sedang belajar, Anda sedang memberikan kuliah, Anda sedang menerima kuliah, misalnya, kesadaran yang sama ini akan selalu kita bawa. Dan kita akan, ini tadi loh, tenang, fokus, sadar, jernih pada saat yang bersamaan. Apapun yang sedang Anda lakukan. Nah itu yang sangat-sangat penting dalam hidup. Sesungguhnya yang kita mau capai dengan meditasi ini. Terakhir, biar kesannya, kalau saya cerewet gitu nggak apa-apa, tetapi itu akan instilling this key to your heart. Menanamkan itu di dalam hati Anda. Apa itu? Fully relaxed and fully aware. Itu saja dari saya. Kemudian kalau ada beberapa yang mau ditanyakan silahkan, atau ada yang baru pertama kali sih. Oh ya, boleh memperkenalkan diri Pak. Terus kemudian tadi ikut, saya tidak terlambat Mas, tapi kan tetap ikut meditasi. Apa pengalamannya? Dan yang lain nanti setelah bapaknya boleh sharing ya, boleh bertanya juga tentang meditasi. Silakan. Tes. Ya. Nama saya Tri Harjanto. Oke. Usia saya 65 tahun, jadi saya sudah pernah gas. Dan kegiatan utama saya serupa untuk mengisi dan kegiatan sosial paling tidak bermanfaat bagi diri saya, cukup bisa bermanfaat bagi lingkungan saya. Nah, khusus saya tertarik dengan meditasi, karena saat ini saya juga belajar mengenai energi, ya. Dan saya dalam hal ini juga mencoba untuk mengirim energi. Ya. Namun pada saat kita konsentrasi, terus terang saya itu mudah sekali untuk tidur, Mas. Ya, sehingga terutama pada saat kondisi memang kurang tidur dan kondisi badan mungkin tidak terlalu fit ya, sehingga pada waktu kita fokus itu akhirnya tadi kan bilang fully relax ya, itu akhirnya hilang gitu malah karena keterusan. Terima kasih ya. Oke. Levelnya sudah belajar energi bapaknya ya. Begini Pak, kalau Anda kurang tidur dan kemudian ngantuk, itu wajar, sesuatu yang wajar. Kalau Anda terlalu banyak, misalnya lelehan kalau orang Jawa ya, terus kemudian menjadi ngantuk, itu juga sesuatu yang sangat-sangat wajar. That's why istirahat penting Pak. Dan meditasi itu tidak harus lama Pak. Kesadaran itu 5 menit aja. Kalau pas dia menep, kalau pas dia betul-betul fully awake, cukup Pak. Untuk memahami, untuk menenangkan batin, untuk ngirim energi juga. Jadi nggak perlu aku semedi harus 1 jam untuk bisa mengarahkan energi saya, penyembuhan misalnya, atau penerawangan, nggak perlu seperti itu. Kalau Anda bisa tenang dalam jangka waktu 3 menit, 5 menit, itu pun bisa dipakai. Makanya orang-orang yang sudah meditasinya tingkat yang tinggi itu, kalau misalnya dia membantu orang yang ada kesulitan, dia itu cukup dengerin aja, sepertinya mau juga dia, tapi batinnya itu sesungguhnya tembus ya. Dan itu tidak perlu harus sebentar, aku tak ngitung dulu 1, 2, atau pakai mantra dulu. Enggak perlu seperti itu kalau udah jadi. Sepertinya sudah connect gitu loh Pak, energi Anda dengan energi saya satu frekuensi. Oh ya, ini bisa seperti itu Pak. Jadi, tapi latihannya gimana nih seperti ini tadi. Terus kalau misalnya ngantuk atau buah pikirnya wah mendidih, selalu kalau masih bisa tanyakan saat ini saya sedang ngapain, meskipun pas ngantuk sekali Pak, atau pas bosan sekali, atau pas pikirannya liar sekali seperti tidak terkontrol. Saat ini saya sedang apa?
maka pasti akan otomatis balik ke kesadaran. Kalau ini sering dilatih Bapak, nanti akan jadi kuat. Apapun yang dilatih akhirnya akan menjadi sebuah kekuatan juga. Kalau Jawa apa ya namanya ya? Nggak tahu, Elok tahu nggak? Pak Puji tahu nggak? Urip itu karena urup. Karena dia apa itu, hidup itu karena menyala. Karena dia sering dipakai itu, jadi dia ada semacam skill yang lahir dari itu. Gitu Pak, meskipun meditasinya 5 menit, 10 menit, tapi kesadarannya kuat. Tembus Pak. Orang itu kalau paham, orang baru mau ngomong apa aja sudah ngerti. Tapi kalau nggak paham, ada tentang pengen ngurungokno, nggak paham juga. Tapi begitu sekali kita paham, mindset kita sudah paham. Orang mau ngomong apa sebelum dia lahirkan pun kita sudah ngerti kok kira-kira arahnya kemana. Gitu ya. Hari, ada sesuatu yang mau kamu ceritakan? Belum? Tadi nyaman apa enggak? Nyaman sekali. Baik. Elok, ada sesuatu yang mau disampaikan? Nyaman apa tidak nyaman? Nyaman. Baik. Apa yang membuat nyaman? Tekniknya atau mantranya tadi? Saya tuh kalau sekarang hampir tiap hari sebelum tidur itu meditasi, jadi kayak mungkin karena kebiasaan kali, jadi itu kayak begitu mantep ya udah nyaman. Ini Pak, ada mantra baru, mantep, tep, netep juga bisa ya. Jadi bisa aja karena sudah terbiasa berlatih, bisa juga karena teknik yang pas itu juga membantu untuk meningkatkan kesadaran. Kalau ini memang enak, diteruskan Mbak Elo. Tidak hanya ketika sitting meditation, ketika jenengan sedang wawancara, ketika sedang penelitian pun, kadang-kadang kita capek tanyakan, saat ini saya sedang apa? Itu mawas diri loh, tingkat tinggi loh. Saat ini saya sedang apa? Mantra itu sebenarnya sederhana, tapi itu mantranya para meditator kelas dunia. Saat ini saya sedang apa? Selalu membawa kita kembali ke center, kepada pusat kesadaran kita. Meditasi itu kayak membawa mobil ke bengkel. Dia diservis, dia dispuring, dia dibalancing. Mungkin beberapa perlu dicak ulang mungkin ya. Mungkin kalau perlu ya, kalau sudah banyak yang belar-belar. Tapi ingat, medan kerjanya mobil itu di jalan raya setelah dia diservis. Medan kerjanya orang bermeditasi itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau Anda berlatih seperti ini, ada masalah, unstable, bisa tenang, ya kan? Latih itu terus, sehingga akan menjadi sebuah habit, habitus, kebiasaan, even di dalam keadaan yang sangat-sangat provokatif. Misalnya, ketika Anda, aku kalau lihat wajahnya si Mas Wiwit ini kadang-kadang berperang dengan pikirannya sendiri, ya Pak? Ya enggak kamu? Kamu berperang dengan pikiran sendiri, ini kok ini ya, aku bisa nopo ini loh, aku nggak bisa terima ini loh. Atau kadang-kadang kamu memikirkan sesuatu, ada pertentangan batin, bundet, akhirnya menjadi galau. Kadang-kadang begitu kan kamu? Ya, itu kalau terbiasa dengan kesadaran, kamu akan berguru dengan rasamu sendiri, dengan pribadimu sendiri, dan nanti bisa terurai sendiri semuanya. Itu dahsyatnya meditasi. Itu Mas Wiwit ya. Terima kasih besar sebagai hasil dari kesadaran yang sudah meningkat. Dia nggak usah diberitahu, itu seolah-olah bisa membaca pikiran kita, ngerti tentang kita. Oh, kamu gini. Kok bisa ya? Bisa aja. Itulah salah satu, kalau frekuensinya sudah mulai halus, dia bisa seperti ini. Fiber optik itu, filament super itu, semakin halus, semakin bagus. Batin juga seperti itu, semakin halus rasa kita, kekuatannya juga semakin luar biasa, tidak gross gitu. Ya. Perkenalkan, nama saya Bella. Tadi ketika saya mengikuti meditasi, saya merasakan ada momen di mana kayak pengen terbang, rasanya kayak gitu.
Tapi saya kayak berusaha untuk ini kayak menolaknya, takut saya nanti malah nggak sadar kayak gitu. Jadi ketika udah merasa kayak pengen nge-fly gitu, udah kayak kembali lagi ini. Ya pakai mantra itu tadi. Saat ini saya sedang apa? Iya, tapi saya lebih bisa pernapasan, bukan lebih kayak fokus sama pernapasan, bukan kepada yang saya ini posisinya lagi di mana coba. Oh, nggak apa-apa. Sama aja. As long as Anda membuat jangkar kesadaran Anda, apakah itu nafas, apakah kata-kata tadi pengingat kesadaran, it's okay. Bahkan ketika Anda merasa ada sensasi melayang-layang gitu loh, aku sedang ngapain ya, apa sambil ngamatin nafas, ya nggak apa-apa. Itu namanya nimitta, sebuah pengalaman batin tingkat lanjut dalam meditasi, nggak masalah. Nggak akan hilang Anda, dan nggak akan kesurupan juga ketika orang kesadarannya tinggi, kecuali kalau meditasinya ngosongin pikiran. Nah, kalau menang suwung, iso kelebonan. Entah kelebonan ruwetnya pikirannya dewe, entah ada makhluk-makhluk iseng di sekitarnya masuk, wah ini apa ini gonseng apa ini, tempat yang bagus tak masuk ini, bisa. Tapi kalau kesadaran udah tinggi, nggak mungkin. Tubuh manusia itu ada chi-nya, ada prananya, ada panas tubuhnya. Ketika ada tubuh astral, lapisan-lapisan, ketika kesadarannya kuat, itu semua teraktivasi. Kalau cuma makhluk-makhluk berkasaan, cekeremes itu lu mendekat ya mencelak. Dan kalau dia besar, powerful sekali, semacam yaksa, raksasa, nggak ada kepentingan dia dengan orang seperti itu. Kalau yang tingkatnya tinggi, kenapa? Karena ketika dia mengolah keluhuran energi yang halus, dia juga respect pada kita, gitu. Kalau misalnya kita diserang oleh sesuatu yang powerful, kalau kita suwung bukan berarti mengosongkan pikiran loh. Suwung itu kayak orang Islam ikhlas. Ilmu neutro namanya kalau orang Jawa, ya ikhlas lah, atau relax, ikhlas, fully aware, nggak bisa sentuh dia. Sesakti apapun dia juga ambil jarak. Manusia itu punya daya yang hebat-hebatin juga loh. Hanya karena kita ini terbiasa di dalam daging seperti ini, jarang-jarang mengolahnya energi kita, kesadaran kita. Kita merasa, alah, aku itu cuma makan, minum, tidur, ke kamar mandi, pipis, atau buang air besar, dan tidak tahu bahwa di dalam diri Anda itu ada kekuatan yang sangat luar biasa. Makhluk halus mempunyai kekuatan batin, kita pun bisa ngetok kekuatan batin kita. Manusia juga mempunyai batin juga, gitu loh. Mempunyai kekuatan yang luar biasa juga. Si orang Islam ada zikir, ada kalau orang kejawen itu kan ada manekung ya istilahnya ya, atau dia sumara dan sebagainya itu akan membuat otot-otot batinnya itu akan menjadi menguat, jadi tidak akan mudah kena itu tadi. Bahkan pada satu titik level meditasi yang agak advance, ketika batin itu betul-betul menjadi nol itu artinya apa? Buah-buah pikirnya itu berhenti untuk sementara waktu, betul-betul manunggal dengan objek misalnya. Kelelahan fisik itu hilang mas. Ada orang yang ketika masuk ke kondisi itu karena begitu tenangnya, segarnya itu bisa sampai berhari-hari, ada sampai berminggu-minggu. Kan ada tuh orang meditasi, pas meditasi meteng-teng atau agak gimana, tapi begitu selesai meditasi segar gitu loh. Nah kalau dia sampai pada satu titik pemberhentian pikiran atau konsentrasi manunggal, itu dia bisa rejuvenation total. Jadi dia seger banget. Pertanyaan saya kepada Anda semua, apakah meditasi ini sebuah langkah yang hanya menciptakan surga dari diri kita sendiri, dan kemudian kita tercerabut dari kehidupan bermasyarakat, sosial, kemudian kalau ada sebuah ketidakadilan, kita ini kayak eskapisme gitu loh. Nggak gagas apa yang terjadi di dalam negara, di dalam politik misalnya, atau di dalam kehidupan bermasyarakat. Salah kalau seperti itu. Enggak. Justru ketika kita sebagai pribadi itu kesadarannya menguat, maka dia bisa digunakan untuk menghadapi berbagai macam hal, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial. Itu.